Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para alim, para ulama yang hadir, wabil khusus Sahibul Bait yang berbahagia, kedua mempelai yang berbahagia, pejabat pemerintah kita, Bapak Kepala Kampung beserta jajaran yang hadir, hadirin wal hadirat, kita semua yang datang ke rumah Sahibul Bait pada malam hari ini dalam rangka bersilaturahim memenuhi undangannya. Mudah-mudahan kehadiran kita ini betul-betul ikhlas karena Allah, memenuhi sunnah Nabi, dan insyaallah malaikat Allah yang selalu bersama kita mencatat kebaikan sedang menukilkan kehadiran kita di sini. Kita berharap menjadi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu sekalian, wabil khusus Nakanda kami Purnairawan beserta keluarga dan kedua mempelai yang berbahagia, kami ngaji ke beberapa tempat di Kebun Duku. Ini bukanlah hal yang baru, tetapi karena diminta untuk nasihati keluarga. Jadi konteksnya adalah bagaimana nasihati keluarga. Jadi jangan ngaji-ngaji saja, ini saatnya gitu betul-betul menyimak dan mengamalkan dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita masing-masing. Amin Allahumma amin. Nakanda kami Purnairawan, kami malam ini nyampaikan materi ceramah perkawinan. Aku ini biasa ceramah ada judul ditunjukkan, maka baliknya bawa bekal judulnya paling tidak. Sehubungan dengan kedua mempelai, sehubungan dengan rumah tangga, Bapak Ibu sekalian, Bapak sekalian, saya akan menyampaikan bahwa untuk pedoman kita semua, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu mau tahu, kata Nabi, tanda-tanda orang baik. Apa buat judulnya? Tanda jemaah baik. Mau nggak jadi orang baik, Bu Sri? Kelihatan. Mau nggak bapak-bapak jadi orang baik? Nah, kalau mau pelajari tandanya orang baik. Kalau ceramah kita ini hampir berbagai tempat, alhamdulillah kasus ini. Lebih-lebih lagi Jaya Tinggi ini, saya lihat Kepala Kampung yang baru saja menjabat, walaupun dia stok lama, Faisal, dengan pakaian ustadznya, dan memang ustadz, kiranya dapat bersama-sama kita membangun keagamaan di Kampung Jaya Tinggi ini. Amin. Jangan sekedar formalitas, tapi betul-betul semampu kita. Jabatan itu ada kalanya mumpung jabat kalau nak nyampai ke kebaikan. Betul betul. Nggih betul. Pokoknya nggih itu yang penting, ya. Jadi Faisal, pesan kami, apalagi ada kansinya ini, sahabat karibnya Harmin ini selalu bersama-sama bangun Jaya Tinggi ini, terutama hal keagamaan. Hal keagamaan pemerintah jalan, ya. Musola Kebun Duku ini sekali-sekali dikunjungi. Setuju Pak ya? Dikunjungi, jangan di Al-Ikhlas terus. Masjid Jaya Tinggi ini banyak, ya, karena beliau ini cikal bakalnya adalah ustadz dari pondok pesantren kita sebelum jadi pegawai. Alhamdulillah, beliau ini orang beruntung. Kalau dia bersyukur, insya Allah akan tambah terus nikmat Allah. Amin. Jadi saya juga berpesan kepada warga kita, tuh Pak Faisal ini ajak bersama-sama membangun berbagai hal di kampung kita ini. Kalau ada hal yang kurang berkenan, boleh kami penasehatnya, ya. Jadi kepala kampung jangan lapor ke bupati, lapor ke penasehatnya saja, ke pondok. Yang mudah-mudahan beliau ini sesuai dengan sholatnya, ngajinya, guru ngaji pula, anak-anaknya mantap, ya. Lihat, jadi mudah-mudahan akan menjadi betul-betul pemimpin di Jaya Tinggi. Amin. Tanda orang baik yang akan kita bahas malam ini, nggak akan panjang ini. Nakanda Haji Hajah Narti, ini 3 panjang ceramah, dikit tapi bermanfaat, ya Bu ya. Tanda-tanda orang baik, Masya Allah. Apa tanda orang baik itu orang kaya? Bukan. Apa tanda orang baik itu orang harus miskin? Bukan. Apa tanda orang baik itu istrinya banyak? Bukan juga. Apa tanda orang baik itu hanya satu, itulah istrinya? Bukan pula. Nah, makanya Nabi mengatakan, apa kata Nabi tanda orang baik kalau mau tahu? Khairukum, kata Nabi, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kamu nak nginak jemu baik, sebaik-baik jemu. Berarti dia mengatakan sebaik-baik jemu, karena dia terti, ya. Sebaik-baik jemu.
Sebaik-baik kamu, kata Rasulullah, adalah orang paling baik kepada keluarganya. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu, kata Nabi, adalah orang yang paling baik kepada keluarga, dan aku, kata Nabi, orang yang paling baik kepada keluarga. Jadi kalau mau mengukur, tolak ukur kepala rumah tangga yang baik, suami yang baik, baik nggak dia sama istrinya, baik nggak dia sama mertuanya, baik nggak dia sama anaknya, itu aja ukurannya. Jadi kalau dia baik nggak keluarganya, yakinlah ngaji melayan nih loh. Sebab kenapa? Kalau baik sama orang lain tuh kadang-kadang ada masalah politik dan lain sebagainya. Betul? Udah ngasih rokok terus, udah ngasih aqua terus, udah macam-macam, biasanya ada keperluan ke depan. Betul? Tapi kalau sama keluarga enggak, tulus ikhlas. Kenapa? Karena pahit manisnya keluarga yang duluan menerima. Andai kata ada anak remaja yang kecelakaan motor, pasti yang ditanya, anak sapu ini, anak sapu ini, Didi sapu di PR ini, sapu camat nih. Didi kali tanya kan, sapu bupati enggak, tapi anak sapu ini, sapu keluarganya. Sudah ribuan orang hadir di rumah Purna Irawan ini, pasti akan ditanyakan, mana merajinya, mana Bang Tuan nih. Untung Ustadz Bastami hadir di sini. Kalau Didi cuma kami tanya-tanya, mana nih Bang Tuan? Karena Pak Bastami ini setahu saya satu-satunya kakak daripada bapaknya Purna Irawan, Bang Tuan mengatakan. Jadi walaupun 1000 yang hadir, kemana keluarganya? Betul Bu? Kemana sih? Kemana? Nah, kan ini. Mana pihak besan ini? Oh, ada dijawab sama tadi udah ada, saya sendiri yang nanya. Udah datang belum orang Bukit? Belum, besok mungkin. Jadi duluan ditanya kamu keluarga itu. Nah makanya kalau kamu baik ke keluarga, tulus ikhlas. Tapi kalau baik kepada atasan, baik kepada bawahan, belum tentu ikhlas. Kepala sekolah ngadap kepala dinas, baik sama kepala dinas, belum tentu ikhlas. Betul? Belum tentu. Kadang terpaksa, ya kan? Nah itu, oleh sebab itu kalau melihat kepala rumah tangga yang baik, melihat orang baik adalah orang yang paling baik kepada keluarga. Jangan mimpi mau baik sama orang lain kalau sama anak sendiri nggak baik. Jangan mimpi mau baik sama orang tua lain kalau sama orang tuanya sendiri, sama mertuanya sendiri dia jahat. Nggak usah mimpi. Itu saja ukurnya. Nabi ngatakannya, bukan aku. Kalau nggak hendongnya dewe, kalau nggak bapangnya dewe, ngantunya dewe, dek baik, jangan mimpi nggak baik ngedi melayan. Paman kiri-kiri, betul. Nabi ngatakan juga kali betul. Kalau kamu nak mau baik itu di keluarga ini. Oh ya, alangkan ramahnya bapak itu, alangkan ramahnya, alangkan royalnya bapak itu. Iya, sama orang lain, tapi sama keluarganya nggak royal. Sering saya sampaikan, anak gadisnya sulit betul mau minta belikan HP, tapi gadis lain nggak sulit dibelikan HP. Nah berarti nggak masuk rumus itu baik sama orang lain, tapi baik kepada keluarga, itulah ukuran orang baik. Makanya bapak sekalian, sering saya sampaikan bahwa jangan asal kuning itu emas, belum tentu emas. Tapi kalau emas pasti kuning. Makanya nggak semua orang baik, tapi kalau mau melihat orang baik ada tanda-tandanya. Baik kepada keluarga, ini bagi laki-laki. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, kalau perempuan bagaimana? Demikian perempuan yang baik, kata Nabi, kalau ingin mengukur ketaatan seorang istri kepada Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana ketaatannya kepada suami. Gampang konsepnya. Kalau dia mau mengatakan dia taat kepada Allah, sejauh mana taatnya kepada suami, itulah istri yang taat kepada Allah. Kenapa? Kadang-kadang ramah di luar, senyumnya dimurahkan keluar, tapi ke dalam rumah tangga kadang-kadang jawab salam aja berat. Jawab salam suaminya saja berat. Apa jawabannya? Waalaikumsalam. Saya kira orang lain. Marah suaminya. Oh berarti kalau orang lain kamu jawab, kalau suami enggak. Nah ini perlu dibudayakan dalam rumah tangga masing-masing. Ukurannya apa tadi? Istri yang taat kepada Allah, istri yang taat kepada suami. Kita mendengar orang sambutan, yang terhormat Bapak Kepala Kampung, yang terhormat Bapak Bupati, yang terhormat Bapak DPR. Tapi setelah dilantik dari DPR dia terhormat. Sebelum jadi DPR mungkin nggak terhormat. Kenapa? Lembaganya, pangkatnya itu yang terhormat. Suami juga begitu. Begitu dilantik dari suami, dia pemimpin kita, dia imam kita, dia yang paling terhormat bagi kita. Bagi istri adalah suami yang paling terhormat dibanding yang lain. Paham Pak? Insya Allah.
Jadi ngaji segitu aneh nih malam ini kan. Makanya ini Haja dan rekan-rekan Prawirawan buru-buru harus hadir sini. Kenapa binaan masalah di sini? Ceramah dalam negeri penting ini saatnya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya melihat ada orang ngaji tadi, Khairul Effendi baca Quran, semua kita diam. Ini hasil pembinaan di mana kita ngaji terus. Apabila mendengar orang baca Quran, hendaklah kamu diam, pasti kamu mendapat rahmat. Ini sudah bagian ibadah besar mengharap rahmat Allah malam ini. Kita kumpul, orang lain ada satu orang baca Quran, kita mendengarkan, itulah orang yang ingin mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada kawan saya ulama yang alumni Mesir mengatakan bahwa di Mesir memang digalakkan kumpul orang banyak, beberapa orang disuruh baca Quran, yang lain mendengarkan. Kenapa? Pasti kamu akan mendapat rahmat. Makanya kadang bingung saya, tokoh agama, tokoh masyarakat, kalau orang baca Quran ngajak kita ngobrol, bingung gitu. Dia dijawab, mak mana ini jemput tuh, dijawab awak aja menang baca Quran. Jadi hilangkan segala kegiatan, lebih dari mendengarkan azan, ya kan? Azan kita diam, Quran apalagi. Bahkan dalam dalam sholat imam membaca ayat, hendaklah sebenarnya kita mendengarkan bacaan ayat itu. Tetapi karena kita wajib juga membaca Fatihah, maka dua kewajiban kita jalankan. Wajib membaca Fatihah kita baca, dan kita wajib mendengarkan Al-Quran juga demikian. Jadi dua kewajiban yang kita jalankan. Jadi ini salah satu bentuk Pak Faisal keberhasilan masyarakat yang selalu ingin ngaji di mana tempat. Sudah saya lihat tadi, tatkala orang baca Quran semuanya diam. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan menular kepada yang lain-lain, amin. Jadi dang ngudut, dang makan, dang apa, kapan kaji mau baca Quran, pek kagak mati kagak rokok dan dengali kudai. Masya Allah, ngaku nak dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia ngobrol, ngapain pula ngajak bercerita, bingung gitu, ya Allah manti nih, ya dijawab timak, dia jawab bersinggung. Awaklah hapat dengarnya bahwa hendaklah kamu diam, pasti kamu mendapat rahmat Allah Subhanahu. Nah, jadi kita budayakan Pak, setuju Pak ya? Terutama daerah Kebun Duku ini, Masya Allah luar biasa. Ini yang Kebun Duku ini mudah binaknya, ya. Kebun Duku ini jemunya, Masya Allah, Pak Tugimin, Pak Tugino, akur, kompak, ya. Hanya di maknya ada di sini kapan kompak tidak ke musola, tidak rami jamaahnya, ya kan? Nah ini kompak. Jadi kalau kompak ke musola penuh, jadi mudah-mudahan kompak lagi ya. Assalam ya namanya. Biasanya sangat terdengar ini semaraknya ini dihidupkan lagi siar-siarnya. Bapak Ibu sekalian, salah satu yang kita lihat tadi mengharap rahmat Allah, ini amalan terbaik bagi kita hajatan, ya. Setiap kita hajatan ada orang baca Quran, kita diam. Mudah-mudahan di sini malaikat rahmat turun bersama kita. Bapak Ibu sekalian, inilah tanda orang baik yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi melihat orang baik itu betapa baiknya dia dengan keluarganya. Kalau bupati bisa berganti, tapi kalau paman, kalau mertua, kalau orang tua, ya kan, ini nggak bisa berganti. Nah ini makanya sejauh mana dia baik kepada keluarga, itulah orang baik. Walaupun baik dengan jemaah lain, ingatlah jika baik, jemaah utama baik dengan keluarga. Itu saja ukurannya. Bapak kepala kampung kita ini misalnya kan, aku salut tadi ngapu karena dia ngajar ngaji, anaknya, keluarga, indungnya aku tahu. Alhamdulillah. Berani akmatkan di jembahi. Sebab kenapa Bapak Ibu sekalian, hubungan keluarga ini berat sekali Bapak Ibu sekalian. Kalau hubungan baik antara Harmen dengan Faisal dari dulu bersahabat sampai hari ini bersahabat, itu wajar. Tapi mempertahankan hubungan baik dalam keluarga itu berat. Betul? Berat. Kenapa sangat berat? Namanya satu rumah, namanya satu komplek, namanya petang pagian bertemu, tidak pelihara hubungan baik. Kamu gaji lain sebulan sekali, setengah bulan sekali, kamu udah tersinggung. Betul tidak? Hanya mau bini, yang mau anak, bertemu terus, maka tak jaga omongan. Kalau jemaah lain takut tersinggung dengan omongan kita, apalagi bini, apalagi suami, apalagi neneng, apalagi betul. Nah ini hati-hati ini. Makanya nasihat ini bukan ditujukan kepada kedua mempelai yang baru. Kalau mempelai yang baru ini sebenarnya belum butuh nasihat, dia butuh contoh dari kita. Ngapu jemaah ini kan kena panah beracun, asmara rindu tak kenal ampun. Ya kan, makin dinikahkan ini di mana duduk dia ngelamun waktu saya setahun, ada Masya Allah, mangke dinikahkan. Perhatikan mau anak langitung kasau, makan kurang. Nah ini ya, ini hati-hati, berarti dia ada keinginan tanyai, siapa yang keinginan kabar. Ternyata dia lah senang aja mau bukit, jangan dibiarkan. Mudah-mudahan Andri
yang muda belia tapi sudah mandiri, saya lihat insya Allah tinggal kita bimbing, mudah-mudahan menjadi rumah tangga yang sukses dengan doa kita semua dan dengan keinginannya. Banyak-banyak belajar kepada pengantin-pengantin lama yang sudah sukses dalam berumah tangga. Amin Allahumma. Terutama amalkan apa pesan Nabi, menjadi orang baik. Contohnya bagaimana? Baik kepada keluarga, baik ngan tua, baik ngan dong, baik nggak bapang, baik ngading-ngading, baik nggak anak-anak, amul hadana. Itulah yang baik. Digindukan terus li anaknya. Bapak Ibu sekalian, rindu terus keluarga kita. Kalau kita dia berdiri dicari, kalau kita hadir apa namanya, masya Allah dinanti, selalu dirindukan, masya Allah, luar biasa rumah tangga, kepala rumah tangga yang model itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau nggak berhati-hati jadi kepala rumah tangga ini, kalau kepala desa itu wajar, tapi kalau kepala dosa sebenarnya itu adalah rumah tangga. Hati-hati, kepala rumah tangga bisa berubah gelarnya menjadi kepala dosa. Kenapa nggak jadi kepala dosa Bapak Ibu sekalian? Kalau dia nggak baik kepada keluarganya, nggak baik kepada istrinya, dia akan menjadi kepala dosa. Contoh, istrinya berpakaian yang tidak sopan, berpakaian yang tidak menutup aurat, dibiarkan oleh suaminya, maka dia tidak baik sebagai suami dan akan menjadi kepala dosa. Kenapa jadikan kepala dosa? Orang melihat dia berdosa, istrinya berdosa, suaminya yang menjadi kepala dosa. Kenapa dia seorang suami membiarkan kejelekan dalam rumah tangga? Maka dosa anak dan istrinya ditanggung oleh suaminya, tetapi tetap berdosa anak dan istrinya. Yang dinamakan dayus dalam Islam bukan masalah lari istrinya, lari suaminya, bukan, membiarkan kejelekan dalam rumah tangga. Hati-hati, membiarkan kejelekan dalam rumah tangga membuat jabatan kita menjadi kepala dosa, bukan kepala desa. Ya, kenapa? Ngalir dosanya kepada kepala rumah tangga apabila membiarkan anak dan istrinya. Makanya Andri dan kita semua tolong menolong dalam rumah tangga konsepnya kalau ingin menjadi orang baik. Bagaimana? Salah satu tolong menolongnya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong dalam kebaikan dalam rumah tangga. Contohnya bagaimana? Dek, jangan kamu membuka aurat, jangan kamu tidak menutup aurat kalau keluar rumah. Tanda saya baik, tanda saya sayang sama kamu dan saya bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau kamu tidak menutup aurat, wahai istriku, maka orang melihat kamu berdosa, saya sebagai suamimu lebih berdosa lagi. Ya, lebih berdosa lagi. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Makanya ibu-ibu jangan tersinggung apabila suaminya negor. Jangan, karena kewajiban. Kamu itu sholat, kalau kamu nggak sholat, saya sebagai suami nanti dituntut. Kamu itu puasa, ini sebentar lagi mau puasa ibu-ibu sekalian. Insya Allah nggak aneh lagi lah kalau ibu-ibu ini malah jagonya puasa. Amin. Tapi jangan lupa ibu, walaupun jago puasa, jago ngaji, jago sholat, Nabi pulang dari Isra wal Mi'raj bercerita kepada sahabat-sahabat yang lain, wahai sahabatku, aku baru pulang dari perjalanan Isra Mi'raj, ada satu pemandangan yang belum pernah kulihat, ngeri, masya Allah, dahsyat sekali. Apa itu ya Rasulullah? Aku melihat neraka. Yang lebih dahsyat lagi kata Nabi adalah aku melihat penduduk neraka itu mayoritas perempuan di sini, masya Allah. Ya Rasul, kenapa perempuan itu? Apa dia nggak puasa? Puasa, kata Nabi. Apa dia nggak sholat? Sholat, rajin. Apa dia nggak pakai jilbab? Jilbab istri Haji Muhyiddin itu pakaiannya. Ya kan, ya, jilbabnya nggak kurang-kurang. Apa dia nggak ngaji? Wah, di mana pengajian dia hadir, di mana undangan dia datang, di mana di Mama Dede di studio Indosiar juga datang ke sana. Kenapa ya Rasul kalau begitu? Apa masalahnya perempuan ini? Di mana seorang istri yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka mayoritas seorang istri yang tidak pandai berterima kasih kepada suami. Hati-hati. Tidak pandai terima kasih. Ciri-cirinya bagaimana yang tidak pandai terima kasih kepada suami ya Rasul? Satu kesalahan yang dia tidak senang kepada suaminya menutupi 1000 kebaikan yang dilakukan oleh suaminya. Hati-hati ibu, hati-hati, masya Allah. Ini kewajiban yang harus disampaikan, bukan hanya sekedar ceramah-ceramah, karena kita sudah sore, pagi, malam, siang mengumpulkan jamaah kaso ini untuk pengajian. Saatnya betul-betul kita sama-sama mengamalkan. Amin Allahumma amin. Kalau tidak, maka sama istilah minum air tidak melewati tenggorokan, tidak akan meredahkan haus kita. Apa membahas kita kaso itu kekumo, dia teguh air ini. Jadi agama di mulut saja. Mudah-mudahan kita sama-sama sanggup menjadi jauh baik, suami yang baik, istri yang baik. Amin Allahumma. Ciri-cirinya mana yang baik dari baik ke keluarga. Mama lagi ciri-ciri dihindu ke keluarga.
Sampai 3 malam di jalan, tanyakan dia anaknya, kapan bapak pulang, kapan bapak balik, ya, kapan balik ke rumah. Mbak itu 50 banyak anak-anaknya, tapi lakinya bukan dia senang ada anak-anaknya, alhamdulillah, tapi dia itu sempurna ngasih perasaannya. Mana dong kabar, mana mak kabar, belum nginak dongnya, ya kan? Masya Allah, suami yang saling rindukan, istri yang saling rindukan kepada suami. Makanya Bapak Ibu sekalian, sekarang musim nyanyi, boleh saja bernyanyi. Saya ada satu hal nyanyi yang saya senang, ya, nyanyi orang baik, suami yang baik, istri yang baik, ciri-cirinya saling rindukan. Kalau yang buk-buk dengan sakitnya aku di sini, aku itu cocok gitu ya, kurang pas ya. Tapi kata ada seorang istri yang nyanyi di panggung, apa kata? Kalau nggak salah, ku menangisku karena rindu. Ada kan gitu ya? Ku bersedih, sedihku karena rindu. Mak aku dengar lagi itu, ibu-ibu yang nyanyi itu ya. Apa katanya? Mau tidur teringat padamu, mau makan teringat padamu, mau apapun teringat padamu, oh lakiku. Bagus di lagu ini, senang aku kalau gitu. Tapi kalau nyanyi buka aib rumah tangga, ngatakan istri apa suami selingkuh segala, nggak usah diomongkan di panggung. Kalau dia enggak, jangan didoakan. Nunjuk suaminya, suami yang kejam, nggak perlu diceritakan dengan orang banyak. Tapi kalau yang rindu tadi, itulah suami istri yang saling rindukan, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Bapak Ibu sekalian, itu diantaranya tanda-tanda orang baik. Nabi mengatakan, oh berarti lo hebat nih ya, nambi baik, kampanye di panggung, di meribun belum. Bagaimana dengan keluarganya dulu? Oh rupu ini. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya lihat terutama kawan-kawan kita yang sudah jadi bupati, Pak Tamanuri, Pak Bustami, ya kan? Di antaranya yang Waikanan sajalah. Dan boleh Bapak Ibu sekalian cari di tempat yang lain. Ternyata orang sukses itu bukan orang yang durhaka kepada orang tua. Dia anak durhaka jadi bupati, jadi segala macam. Ternyata jemu-jemu aku salut. Endongnya Pak Bustami waktu di nyalon 2000 berapa itu, Masya Allah, tampal kan jadi Yasin, luar biasa, ya kan? Hebat, dengan nggak malu dia bupati. Kita dia jadi bupati, lama luan bawin dong. Sabtu ini pembantu. Nah mana itu kan? Nah tapi bupati-bupati yang sukses ternyata orang yang baik sama keluarga. Ini yang terlebih dahulu. Makanya dikatakan tadi, selalu kita sampaikan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluarga kudahai. Makanya At-Tahrim itu dibaca sampai ke ujung. Masya Allah, nanti penduduk surga dibolehkan mengunjungi penduduk neraka, sehingga dia melihat ada suaminya yang masuk neraka, istrinya di surga. Ada istrinya yang masuk neraka, suaminya di surga. Ada anaknya yang di neraka, orang tuanya di surga. Ada yang anaknya di surga, orang tuanya di neraka. Itu di ujung surat At-Tahrim. Ada yang suaminya Nabi, tapi istrinya yang durhaka kepada Allah. Nabi Lut, Nabi Nuh. Ada yang suaminya Fir'aun, tapi istrinya orang baik. Masya Allah, diceritakan At-Tahrim di ujung, tuh baca Bapak Ibu sekalian. Hadirin wal hadramakumullah, Bapak sekalian, kedua mempelai yang berbahagia. Kalau mempelai ini kita lah memberikan contoh. Tunjuki, kata Pak Syekh tadi, kalau di salah melangkah namanya jemu baru, ya kan? Jemu baru. Makanya sering kusampaikan, kemarin saya ceramah di Bukit Kemuning, Bapak Ibu sekalian, kata pihak Besan, mohon maaf anak saya ini walaupun dia sudah dewasa, sudah sarjana, tapi pengalaman rumah tangga masih nol. Maka aku ceramah, jika berbeda dia nggak melamar di perusahaan. Melamar perusahaan makin banyak piagam, makin banyak pengalaman kerja, makin mudah dapat kerjaan. Betul? Tapi kalau melamar anak jemu pernah terjadi kancil. Woi, kapan ini ngapa melamar anakku ini? Kapan ini kan mau bini, oleh cerai. Mana surat cerai bau sini? Baunya surat cerai itulah satu map tebal. Banyak mana surat cerai. Woi, kata jadi yang baik itu kapan jangan tunggu. Beri pengalaman cerai banyak nama ini kan. Ya, nah jadi kalau terlalu banyak pengalaman cerai dan buku nikah yang sudah berpuluh-puluh, itu kurang bagus untuk jadi mantu. Betul lah, betul. Nah makanya kalau belum berpengalaman, itu memang yang dicari. Kita ini Bapak sekalian punya mantu yang banyak kekurangan, enak. Kenapa? Tinggal nambahi, didiklah anak dan istrimu, kata Nabi. Kenapa didik anak baru istri? Kalau anak dari nol kita yang didik, tapi kalau istri tinggal nambahi. Tinggal nambahi pendidikan dong bapaknya ngambil ini kan, tinggal nambahi. Hanya kita bingung kalau nantulah lebih, mana lagi nguranginya, jalan ada. Ambillah lebih bingung kita nguranginya, hanya masih kurang lemak kita nambahinya.
Hadirin wal hadirakumullah, sahibul bait yang berbahagia, kedua mempelai yang berbahagia, inilah pesan kami pada malam hari ini. Mudah-mudahan Andri dan istri ataupun mempelai yang baru dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, bertekad ingin menjadi istri yang baik, ingin menjadi suami yang baik. Apa ciri-cirinya? Baik kepada keluarga Kudai, ya kan? Assalamualaikum ke dalam rumah tangga Kudai, Kudai ke lain-lain, ya kan? Kudai ke lain-lain, kita Kudai, maka dikatakan kuan pusakom dari kita Kudai nak berjaga, maka jual mak jagui. Orang ronda itu pak kepala kampung di pos mana saja ronda itu sebatas menjaga di lingkungan, betul-betul. Tapi tuan rumah lah yang harus lebih dulu jaga. Makanya jagalah dirimu, ya kan? Dan keluargamu. Empuk ronda jaga, yang tuan rumah dia berjaga, masalah niat barangnya. Tolong dijaga ya anak-anakku. Awak anak kabar kau nak berjaga ini. Mana kamu anak kabar naik dinding, kok mana kami jaganya? Makanya anak di pondok ratusan orang. Ya walaupun kita jaga, kalau dia tidak berjaga bingung gitu kan. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan baik dengan keluarga adalah konsep kita pada malam hari ini, adalah materi kita pada malam hari ini. Mari sama-sama kita. Kalau senyum, murah senyum nanti dulu dengan orang lain, dengan suami, dengan keluarga dulu, ya kan? Dengan istri dan anak-anak kita. Kalau pemaaf, nanti dulu memaafkan orang lain. Kita maafkan dulu keluarga, ya kan? Ini kadang-kadang aja melayan lebaran nak keliling, ke rumah kita belum, ya. Tetangga lah didatangkan, suami belum. Kenapa? Gengsi kata suami, kata istri gengsi juga kalau saya mau duluan. Ini bahaya ini, nggak boleh watak-watak seperti ini. Mudah-mudahan nggak ada di Kasui yang seperti itu. Kenapa? Kasui banyak pengajiannya. Bapak Ibu sekalian, dalam rangka mensyukuri dan mengumumkan pernikahan Andri ini, kita sebelum doa nanti baca sholawat sama-sama, mohon kepada Allah jalan yang lurus, mohon kepada Allah contoh-contoh yang baik sebagaimana dibacakan dalam suratul Fatihah. Contoh yang baik adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri kami jalan yang lurus, beri kami contoh yang baik. Siapa dia? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang soleh, jalan para anbiya wal mursalin, orang yang diberikan nikmat dan karunia oleh Allah, ya. Jangan sampai kita melihat apapun ataupun yang al-maghdubi alaihim dengan ad-dhalin di dalam Al-Qur'an. Nanti kita berdoa sama-sama atau baca sholawat, terutama untuk kedua mempelai, umumnya untuk kita semua, supaya kita dapat menelusuri jalan yang benar untuk dalam rumah tangga kita masing-masing. Amin Allahumma. Kita ini kalah bisikan, Pak. Kita bisik ke ceramah ini kawinan, bisik ke ceramah maulidan, Isra Mi'raj, bisikan kamangan artis, bisikan kamangan yang itu benar di TV dan lain sebagainya tiap hari, tiap menit, ya. Ada TV, Insan TV, itu jarang di setel, yang ngaji-ngaji itu jarang terdengar gitu ya. Tapi bisikan artis akhirnya mudah melekat ajaran artis di masyarakat, ya. Yang terutama yang tidak baik. Kalau yang baik siapapun yang menyampaikan kita terima. Makanya jangan kalah bisikan dalam rumah tangga, membudayakan salam dalam rumah tangga. Kalau perlu jangan kurang dari 25 kali Assalamualaikum. Ini di kapan Assalamualaikum lah di Cimoka, lalu jauh lah kawan. Bukan masalah jauh lah, hak muslim dengan muslim yang lainnya, terutama dalam rumah tangga, membudayakan saling doa. Alangkah hebat nih, datang dinjuk doa Assalamualaikum, belum mengapa saling doa, ini hebat. Hanya belum apa-apa saling celaka, Masya Allah. Wahai suami istri yang baru, perhatikanlah pesan Nabi bahwa siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi, siapa yang tidak menghormati tidak akan dihormati. Sayangilah suamimu, sayangilah suami, yakinlah walaupun diberangkat ke Jakarta, walaupun ingat saja Nabi ini yang kasih sayang tadi, betul-betul sayangi.